Islam Zakaria Ansari Najm Muhammad Al-Hasani wa ila Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah min ni'matihi tatimmus sholihat. Shalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin sayyidis sadat wa ala alihi washabihi wa barakatuh. An-najmin nairat ma ba'd. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala bi'um li Muhammadin madadi fi din al-akhirah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan lanjutkan hikmah yang kesekian dari Al-Hikam Al-Athaiyah dari guru Alexandria ini. Kalau di Syarah Iqadul Himam ini li Syekh Ibnu Ajibah, kita memasuki bab yang ke-8 ya. Yakni apabila Allah hendak ayyastofa abdan, memilih seorang hambanya li hamli ma'rifatihi, untuk menanggung, memikul, memahami atau ma'rifat, irfan kepadanya, maka Allah akan menguatkannya, memberinya waridat al-ilahiyah. Beliau mengutip di sini pernyataan Imam Al-Qushairi dan Al-Imam Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jilani ya. Mengenai hikmah kita, hikmah yang ke-67. Qallama, bismillahirrahmanirrahim. Qallama ta'til waridatul ilahiyatu illa baghtatan. Di sini ada siyanatan. Tidak ada ya yang di sini ya. Oh ya, beda teks tadi. Ya, sama saja. Li alla yadda'iyaha al-ibadu biwujudil isti'dadi. Qalla ini kan maknanya sedikit, kalau mendapat tambahan ma maknanya jarang sekali atau hampir tidak pernah terjadi. Qallama nyaris tidak pernah terjadi. Qallama takunu hampir saja tidak ada. Artinya sangat jarang. Kalau qalla kan sedikit ya. Hampir tidak pernah ada, nyaris tidak pernah terjadi apa al-waridatul ilahiyah, anugerah-anugerah ilahi, kewalian, karomah, ulama ya, atau kenabian sama saja, illa kecuali baghtatan, kecuali ia sangat tiba-tiba, di luar kalkulasi teknis. Tujuannya Allah menganugerahkan yang demikian li alla yadda'i, li alla yadda'iya, agar tidak mengklaim secara serampangan, tidak mendaku secara sepihak pada anugerah tadi al-waridat, siapa? Al-ibad, hambanya Allah ya. Mengklaim biwujudil isti'dadi, dengan adanya persiapan-persiapan, adanya upaya-upayanya sendirilah. Bismillahirrahmanirrahim. Qallama takunul waridatul ilahi ay qalla husuluha, sedikit sekali hasilnya atau sedikit sekali, jarang sekali terjadi. Illa baghtatan ay ghairu baghtatin, di luar persiapan, di luar kalkulasi teknis, di luar perhitungan manusia. Wal muradu biha maknanya adalah al-ulumul wahbiyah. Ini dia ilmu wahbi. Wahab ini kalau di Quran disebutkan 24 kali kalau tidak salah ya. Iya, 24 kali. Wahab ini maknanya kasih tak bersyarat. Itu terjemahan untuk Ustadz Yani pagi ini. Kasih tak bersyarat. Allah menganugerahkan sesuatu tanpa berharap apapun, tanpa berharap imbalan. Memang seharusnya kita mencintai itu tanpa syarat. Kenapa? Kalau Anda mencintai lalu ada syaratnya, begitu syaratnya hilang, hilanglah cinta Anda. Karena penyebabnya syarat itu. Jadi Anda mencintai seseorang karena kecantikannya. Itu wajar, manusiawi, tapi begitu cantiknya hilang, tergerus oleh perjalanan masa dan pertukaran waktu, maka hilanglah cinta Anda.
Jadi seharusnya mencintai itu tak bersyarat. Saya mencintai kamu kalau kamu Islam, kalau kamu sealiran dengan saya. Itu tidak benar ya. Bahkan Allah menyebut dirinya Subhanahu wa taala sebagai Al-Wahhab ya. Maha menganugerahkan, memberikan tanpa syarat, tanpa berharap imbalan. Di sini ada Razzaq ya, ada Wahhab. Dan sifatnya immaterial, sifatnya berupa jalan. Bukan ngasih makan tapi jalan untuk sampai ke makan itu, makanan maknanya inspirasi atau ilham untuk sampai kita kepada sesuatu ya. Wal asrarul irfan. Kalau irfan yang terambil dari ain rofa, arofa ini 71 kali di Quran. Dan rahasia-rahasia irfan, pengetahuan tentang Allah ya. Adhafa yudhifu, allati yudhifu. Adhafa yudhifu ini kalau kepada yang lebih tinggi maknanya mempersembahkan. Kalau kepada yang setara menghidangkan atau menyajikan, atau kepada yang lebih rendah. Mungkin dalam hal ini menyajikan ya, menghidangkan. Yang menyajikan, menghidangkan, siapa Allah biha dengan waridat. Dalam hal ini maknanya ulum wahbiyah dan asrar irfaniyah, ibadahu pada hamba-hambanya. Wala takunu, dan tidak terjadi fil ghalib lazimnya biasanya illa baghtatan, kecuali sangat mendadak, ay fujatan, sangat tiba-tiba. Min ghairi istidadin, tanpa persiapan, di luar persiapan manusia. Saya mengalami ini beberapa. Banyak, bahkan banyak. Tapi saya sebutkan yang sepele saja. Kelihatannya nafis ada beberapa tahun lalu ketika bapak itu sakit sebelum meninggal. Kita butuh ini tahadus bin nikmah ya, menceritakan nikmatnya Allah. Dia zat al-mun'im ya. Kita butuh uang kira-kira 60 juta. Ini bukti bahwa amal baik itu tidak boleh kita remehkan, meskipun kecil, meskipun sepele. Kira-kira tahun 2012 mungkin ya, atau iya betul, tahun-tahun itulah 2012 itu. Kita butuh uang kira-kira 60 juta untuk operasi. Nah, di tempat sampah di depan rumah itu ada kucing, itu sudah warnanya, bentuknya sudah tidak terurus. Nyaris mirip kucing liar lah ya, tidak kurus, dan lehernya ini terikat karet. Saya menduga itu kucing diikat sejak sedari kecil, sehingga karetnya itu lengket pada kulitnya. Saya melihat demikian tersiksa kucing itu. Maka dengan cepat di tempat sampah itu kita lus-lus ya, kita pegang, bukan lus-lus wanita itu beb, dia sudah wanita toh ya. Ahli hadis difitnah Imam An-Nisai katanya. Dengan cepat saya buka ikatan karet itu dan berdarah. Kemudian kucing itu lari. Karena tujuan kita lebih baik itu sakit 1, 2, 3 detik ya, beberapa detik atau beberapa menit, tapi menghilangkan penderitaannya sedari kecil itu ya. Mungkin ada orang tidak sengaja lah, anak kecil itu ya. Itu bukan karet yang biasa, ada karet yang lebih kuat itu ikatannya, tahu ya? Karet pentil ya nih ya, pentil ya, betul itu ya, namanya ya. Betul ya, tahu itu kan ya? Iqbal tahu itu. Tidak ada rujak di situ ya. Nah, karet itu lalu kita coba. Nah, entah bagaimana sorenya atau besoknya lalu saya atau kami mendapatkan uang itu ya untuk. Itu saya kira baghtatan, anugerah Tuhan yang mendadak tadi itu tanpa persiapan. Kalau mau mendaku, mau mengklaim cocokologi dengan peristiwa Nabi Musa alaihissalam begini. Beliau kan dihukum. Bukan dihukum lah ya, dikasih untuk melamar itu kan istrinya bernama siapa? Sofuro, Zipora itu memang miskin Nabi Musa ini ya. Lalu diminta oleh calon mertuanya yakni Nabi Syuaib ya, untuk Nabi Musa itu sudah nabi, tapi belum berbicara atau mendengar wahyu firman Allah secara langsung. Lalu tugasnya kan menggembala kambing itu. Suatu ketika kambing-kambingnya Nabi Syuaib ini berhamburan, yang ribuan kambing itu. Ada yang ke jurang, ada kemana-mana itu. Beliau mengumpulkan itu semua, tentu capek ya, tentu lelah itu. Tapi beliau tidak marah dengan itu. Lalu Tuhan Allah berfirman begini. Nabi Musa bertanya,
Allah bertanya begini ke Nabi Musa, kenapa aku menganugerahimu mengangkat menjadi seorang nabi dan rasul yang mendengarkan langsung firmanku? Wa kallamallahu Musa taklima. Allah berbicara, bercakap-cakap langsung dengan Nabi Musa alaihissalam itu. Nah, itu saya tidak tahu, kata Nabi Musa. Engkaulah yang lebih tahu urusan ini. Lalu Allah menjawab begini dalam firman-Nya ya. Yakni kamu diangkat derajatnya itu loh ya. Menjadi rasul yang bercakap-cakap langsung dengan Allah, mendengar firman Allah langsung ya, tanpa melalui malaikat Jibril. Itu gara-gara ketika kambing-kambingnya Nabi Syuaib yang kau gembalakan itu aku biarkan berhamburan kemana-mana ya, Allah memang sengaja itu. Nabi Musa mengumpulkan itu, pasti capek, pasti lelah itu. Tapi beliau tidak marah. Sebagian orang kelak ada beberapa muridnya bertanya begini, kenapa engkau tidak marah? Jadi bismillah itu. Bismillah itu membawa cinta kasih Tuhan kan ya. Apa saja dimulai bismillah, maka ngapain marah sama kambing itu? Kalau level Fauzi itu kambing sudah dicekik itu, sudah itu. Kalau Lubis dibukulin pantatnya sampai jadi abon, itu sudah pasti itu. Apalagi siapa yang sering ketemu polwan belakangan ini? Nah, Igo ya. Igo Labu ya. Igo Bulawi, saya kira labu kan ya. Barangkali polwannya seperti labu ya. Igo Bula. Gara-gara itu kelihatannya sepele loh ya, kelihatannya sepele. Dan banyak lagi kita pasti mengalami itu. Tidak ada orang kenal Anda, tiba-tiba Anda dianugerahi apa-apa dan sebagainya. Kelak, kata Syekh Muhyiddin Ibn Arabi ini, hal-hal yang demikian ada wali bimanzilati bismillah. Jadi waliul bismillah itu teladannya kepada Nabi Musa alaihissalam. Ada wali bimanzilati kafa, ada wali bimanzilati ayatul kursi, dan banyak lagi ya. Maksud saya apa? Silakan amal yang kelihatannya sepele, yang ringan itu diamalkan. Kelak itu akan menjadi, Allah akan menganugerahkan al-waridat al-ilahiyah, anugerah-anugerah ketuhanan berupa pengetahuan, berupa rahasia-rahasia ma'rifat itu, irfan kepada Allah itu, gara-gara amal yang sepele itu, gara-gara amal yang tidak kita sangka-sangka, tidak kita, dan banyak sekali kalau mau kita contohkan dalam hidup ya, anugerah-anugerah yang hebat, yang luar biasa ya, yang di luar persiapan kita. Sebab kita akan mendaku begini nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Iristidadin laha, tanpa persiapan ialah pada waridat alilahi bi'ibadatin, dengan ibadah, misalnya min sholatin wasyamin, sholat, puasa, wairima dan selain itu. Tujuannya semata-mata li Allah yadda'iyah, supaya tidak mengklaim, mendaku kepada waridat, anugerah-anugerah tadi itu, al-ibad seorang hamba, ayyarauna, artinya memandang secara sepihak siapa abdun, ibad, annahum, bahwasanya ibad, bahwasanya mereka itu ahlun, sangat layak laha untuk memperoleh waridat. Wah, ini saya sholat tok, ini saya layak disukai banyak wanita misalnya. Anda tidak usah sholat pun layak dikejar-kejar wanita di bawah itu, yang punya warung itu. Coba saja Anda ngutang itu, Anda akan dikejar-kejar terus di sana. Maka untuk menghancurkan bisnisnya Iqbal ya, Iqbal apa yang ari nafsaka, Iqbalul mu'id ya. Mu'id apa yang Iqbal, mu'id ari nafsaka ya. Pokoknya muter-muter di situ teorinya itu. Ahlun, seolah-olah dia layak mendapatkan itu. Ini kembali ke bab pertama, ke hikmah atau aforisma pertama yang kita dikecam oleh mu'allif ini ya rahimahullah, untuk mengandalkan bahkan menyembah-nyembah amal kita. Kita sering mendengar di tengah-tengah masyarakat, kalau ada anak pinter misalnya berprestasi seperti Rahman ya, juara makan kerupuk pakai tripod. Nah, misalnya kan ada saja kan. Kalau belum selenggarakan nanti akhir tahun ini, awal tahun nanti lomba makan kerupuk pakai tripod itu. Atau makan tripod yang terbuat dari kerupuk atau terserah. Itu kan prestasi itu. Bapaknya senang dalam hal ini Niko. Siapa dulu dong bapaknya katanya itu. Sering gitu kan ya. Sering mendaku itu.
Ada murid pinter, gurunya mengklaim, padahal bukan guru yang membuat muridnya pinter gitu. Jelas bukan. Memang Allah ya, tugasnya guru menyampaikan, mendidik saja. Pinter bukan tanggung jawab guru, itu kasih tak bersyarat namanya. Kamu kalau tidak ikut saya, ikut partai yang saya pilih, calon presiden, calon bupati yang saya pilih, kembalikan semua ilmu saya. Kamu celaka di akhirat nanti, ada begitu kan ya. Nah, oleh karena itu kata Imam Al-Ghazali begini, salah satu penyebab orang ini celaka di dunia dan di akhirat, kalau dia banyak pengikutnya, banyak umatnya itu. Semakin banyak penggemar, potensial dia celaka. Wong penggemarnya 1-2 saja sering mencelakai kok. Kok lihat Ustaz Yani, kenapa? Fauzi, ya. Fauzi apa lagi? Fauzi yang motornya motor maksiat ya, didesain memang untuk maksiat. Sesuai dengan pemiliknya. Laha kepada waridat tadi bil ijtihad dengan upaya sungguh-sungguh, bil aurat, wirid, ibadah. Tamassakan seolah-olah dia berpegang teguh ya binahwi qaulihi, menjalankan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dia redaksinya. Ini diceritakan oleh banyak perawi ya. Wala yazalu abdi, tak henti-hentinya hambaku itu, hambanya Allah maknanya, ya taqarrabu mendekatkan diri ilayya kepadaku, kepada Allah maknanya, bin nawafili dengan ibadah-ibadah yang sunnah, salat sunnah ya, nawafil, hatta uhibba, sampai aku mencintainya, hu ya. Nanti begitu aku mencintainya, redaksi berikutnya begitu di hadis itu, aku akan menjadi pendengarannya, aku akan menjadi langkah-langkahnya, akan menjadi penglihatannya, begitu itu. Seolah-olah menjalankan hadis itu, dia ibadah konsisten, banyak utang pak, makanya sholat itu, kemudian makanya sedekah itu. Orang sudah banyak utang suruh sedekah itu. Jual motormu, tidak ada, akhirnya motornya si ustadz itu dicolong dan dijual itu. Karena ustadznya salah ngasih fatwa itu. Dan ini berbahaya memang. Coba Anda sebutkan apa prestasi dalam hidup. Misalnya prestasi lah, yogi fenomenal juara lomba baca bismillah secara virtual. Itu saya menyaksikan beliau menerima piala waktu itu. Tinggi sekali itu. Dia pakai masker, saya lihat ada gerak-gerak, pasti bismillah juga itu. Prestasi terhebatnya lah itu ya. Dia ingin melibatkan rahmannya Allah ya di piala itu. Itu kan prestasi hebat itu. Sebutkan prestasi apalah itu. Kan lazim kan ya, lazim prestasi itu karena persiapan. Orang kulon mengatakan victory needs preparation. Victory itu kejayaan. Needs membutuhkan, mensyaratkan preparation. Loh, kenapa? Ada yang salah dengan bismillah? Dia meremehkan ya, meremehkan Anda gitu kan. Ayat-ayat. Victory. Dulu ibu kota Hong Kong itu Victoria. Sebelum bergabung ke Cina ya. Needs membutuhkan persiapan. Ya kita mau mati butuh persiapan, amal apa, tapi jangan mengandalkan itu, Nah, tasawuf ini kalau kita ingin mendekatinya, baik versi Imam Junaid ya, misalnya dari akidah ke syariat lalu ke tasawuf ke akhlak, atau Imam Ghazali ya dari syariat ke, tapi tetap ujung-ujungnya akhlak, ujung-ujungnya tasawuf ya, ke akidah lalu ke tasawuf. Kalau kita mau mendekatinya, tidak mungkin kita sampai pada alurnya begini supaya lebih ringan ya. Misalnya prestasi duniawi, popularitas, jabatan, kemudian kekayaan misalnya. Itu butuh persiapan semua. Tapi bukan persiapan kita yang menyebabkan kita sampai kepada waridat al-ilahiyah tadi, semata-mata karena Tuhan menganugerahkan, sehingga kerap kali mendadak, kerap kali terjadi secara tiba-tiba. Jadi ada orang mengatakan begini, ketika kita pembangunan pesantren ini ya, yang tentu saja membutuhkan material,
Belakangan ngaji itu berminggu-minggu ya, sehubungan dengan koral lah dan sebagainya. Ada, loh ini Anda sudah tirakat 10 tahun katanya itu. Ngaji sejak kapan? Ya kira-kira 10 tahunan inilah. Ini memang sudah waktunya panen, kamu sudah menanam gitu ya. Saya segera ingat ini. Tidak, mau nanam atau tidak, kalau begitu tiba waktunya Tuhan menganugerahkan fujiatan atau baktatan itu ya pasti tanpa istiqdat. Kalau betul teorinya menanam dulu 10 tahun lalu panen, coba saja orang lain lakukan. Pasti beda itu. Artinya ini tidak bisa kita jadikan rumus ya, rumusan atau acuan. Ini pasti gara-gara kamu sudah ini. Kemudian apa dan sebagainya lah ya. Sehingga kita kerap kali melihat itu. Misalnya ya, berbeda cara orang melihat sesuatu dengan mengalaminya langsung. Ada orang mengatakan saya ini benci Habib. Itu kan klaim sepihak. Karena misalnya beberapa tulisan saya belakangan inilah 2 atau 3 tahun ini banyak mengkritik ormas-ormas radikal misalnya. Itu di satu forum diskusi ditanya. Mungkin Adnan tahu ya waktu itu yang di Pontianak atau apa. Nah itu Ustadz magang juga tahu. Saya tanya, katakanlah ormas itu ormas apalah ya, ormas A. Anda kok membenci ormas A misalnya. Saya tanya, Anda tahu ormas ini, ormas radikal ini dari mana? Dari media kan? Ya. Anda lahir tahun berapa? Kata saya itu. Saya tinggal di Jakarta 8 tahun. Tahu betul perilaku ormas itu bukan kata media. Dengan mata kepala saya sendiri saya lihat itu. Betul itu preman berjubah itu. Jadi saya tahu langsung itu. Dan beberapa kali melakukan persekusi dan sebagainya. Nah yang kita tolak itu bukan bahwa pimpinannya siapa, Habib, bukan itunya. Habib ya Habib, dia beruntung saja karena nasab ya kan. Dan kalau mau mengklaim sama-sama nasab kita ya, hanya nasib saja beda kan. Nah dalam hal ini patut dibedakan A dan perilakunya, antara orangnya dan perilakunya. Jadi pezina, dia manusia bukan? Manusia. Ya patut disayangi Iqbal ya. Betul ya? Loh. Iya. Nanti nggak ada akses katanya. Respon. Dan nggak ada akses dia. Perilakunya tidak kita benarkan. Sama kayak pengacara itu loh. Sesekali kita perlu kinerja seperti itu. Kok koruptor dibela? Itu bukan korupsinya dibela. Pengacara ya oknum ya. Ya dia mata pencarian Tegal Sawah itu. Tegal Sawahnya di sana lah mata pencariannya. Tapi yang dibela bukan kesalahannya, hak hukumnya. Bahwa setiap orang punya hak hukum di Indonesia. Itu yang dibela itu. Supaya dan seterusnya, itu hak hukumnya ya, bukan membela kesalahannya. Nah itu prinsip itu mengadvokasi. Orangnya disebut advokat. Meskipun banyak advokat yang, bahwa ada advokat yang soleh nggak soleh ya urusan nanti itu. Kiai yang bejat juga banyak. Nah itu di situ patut kita bedakan. Supaya melihat ya persoalan secara utuh. Baik. Seandainya betul bahwa gara-gara sholat siam kita sampai kepada Allah menganugerahkan apa tadi waridat ilahi, maka setiap orang mendapatkan itu. Nah hanya di sini juga patut digarisbawahi kata Imam Asy-Syarqawi ya rahimahullah bahwa waridat ilahi itu tidak hanya ulum wahbiyah, juga asror irfaniyah. Lebih dalam lagi. Hanya ngaji sebentar auto jadi kiai misalnya. Itu kalau jadi kiai sebabnya ngaji, nggak ngaji saja bisa kok, semacam Sugi Nur ya, oknum ustadznya Mu'id itu, bisa kan itu kan, bisa saja itu. Nah zaman ini sekarang memungkinkan untuk itu. Panjang lah waktu itu kelihatannya Adnan sama ustadz magang di belakang kita tahu. Kalau gitu gimana? Ya melanggar hukum ya urusan polisi. Udah. Hormatnya kita hormat sekedarnya, bang. Kita kasih sayang itu kan pada semua kan ya, tidak hanya pada sama manusia, bahkan yang berbeda agama. Prinsipnya begini, bisakah kita membuat Tuhan itu ridho, seneng dengan cara menyakiti sama manusia? Ini tidak bisa. Silakan ada ibadah hebat jungkir balik, tapi tidak baik ke tetangga, menyepelekan janda misalnya. Nah itu juga berbahaya Iqbal kan, ini sebelah janda semua kan tiap hari itu.
Nah, Anda harus melibatkan diri di sana. Sebentar lagi ada ya, panggilan nomor berapa dia, di perkaranya apa. Itu Iqbal kalau mau mengadvokasi enggak apa-apa. Auto bapak sampean itu, karena langsung punya anak ya. Mungkin setua lubis itu anaknya itu. Wafalu merupakan dan melupakan mereka semua ibad an kauni himmatihim dari adanya obsesi mereka muta'alliqatun yang digantungkan terobsesi ya bidaril akhirat dengan dari akhirat la bihi justru bukan kepada Allah. Wala tahsilu dan tidak memperoleh mereka tidak berhasil mereka lahum bagi mereka ya ma'rifatuhu ma'rifat mengenal Allah itu al-khusus secara spesifik. Wala waridatun ilahiyatun tidak pula mereka mendapatkan tahsilu tidak juga tahsilu apa waridat ilahi anugerah-anugerah ilahi. Hasilnya adalah poinnya kesimpulannya adalah wahasilu annal waridat tadi sudah dibaca Ustaz Habib ya. Waridatnya Allah itu hidayah dia semata-mata pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Wamanahun atau wamanhun, manah ini juga bermakna beasiswa. Bahasa Arabnya beasiswa itu manhatun dirosiyah. Betul yang jurusan Abu Jahal ya. Ya, beasiswa namanya. Ini beasiswa dari Allah, hadiah saja, hadiah pemberian. Inhu darinya dari Allah ya. Fala tahsilu aqbul ibadat as-shadiqah wa bifauriha tidak mungkin tidak akan memperoleh ya output dampak ibadah yang betul secara paralel bifauriha dengan menyegerakan waridat tadi itu. Faur ini menyegera. Balakan tetapi tahsilu ba'da dzalik tapi justru setelah itu. Artinya apa? Semakin banyak ibadah tidak paralel. Tidak berkonsekuensi logis kepada waridat ilahi. Belum tentu. Bal tahsilu ba'da dzalika baghtatan mendadak nanti secara tiba-tiba usuluha aqbul ibadat nadir qalil. Output hasil dari ibadah itu sangat jarang dan sedikit. Nadirun qalilun. Man ra'aitahu mujiban an kulima. Ini ciri-ciri beberapa teman di sini ya. Enggak ditanya menjawab. Allahu a'lam. Saya kasih gambaran sedikit begini dari hikmah yang kita baca bahwa tasawuf ini memandang dunia dari dua aspek. Kehidupan. Kan ada orang melihat dunia ini kacau. Loh, saya miskin. Ya karena Indonesia kacau kok. Pemimpin korup, ya kan? Ada cara pandang itu. Kelak ia akan menyalahkan orang lain. Saya begini ini Pak, karena orang tua saya. Nah itu salah besar itu. Nah, tasawuf tidak memandang dunia ini sudah baik-baik saja. Apa yang terjadi ya? Kok orang gaduh sekali? Seperti puisinya Dwi Pangga itu loh. Kulihat di luar sana, segerombolan anjing berebut tulang, sekumpulan lalat berebut kotoran, dan manusia berebut kepalsuan katanya itu. Nah itu dia. Itu beliau pasti tahu ini kan ya. Duduk saja itu aku bisa kalau aku mau. Bangun pagi itu loh kan bisa kalau mau ya. Beda ini beliau membedakan dengan Tawarik Syaitoni ya ini Syamsul Qadir Jilani. Itu memandang tasawuf ini memandang dunia sudah baik-baik saja, yang buruk itu cara pandang kita. Sehingga ada ujar-ujar begini. Kalau masalah itu 100%, sebenarnya substansi persoalan itu 10% saja. 90%-nya adalah reaksi kita yang keliru, sikap kita yang salah terhadap persoalan itu. Ada misalnya orang mencaci maki, misalnya. Nah ini peristiwa sungguh-sungguh terjadi. Nah, anak saya bilang begini, kata temanku, aku seperti monyet katanya itu. Nah saya googling, ini foto monyet. Macam kamu enggak ini? Enggak, ya berarti bukan monyet kamu. Selesai itu. Jangan langsung mana golok gitu. Nah, itu salah besar. Itu kan reaksi kan. Kata temanku, aku seperti monyet. Seperti itu kan bukan. Berarti itu kan. Redaksi itu sudah bukan. Lalu saya googling, ini gambarnya monyet.
Ambil kaca, muka kamu macam ini enggak ini. Kalau tidak, berarti bukan. Teman kamu salah itu. Ya kan? Enggak usah langsung marah-marah gitu, cari golok misalnya. Ngapain golok ini? Ada ayam enggak di situ? Kita sembelih bareng-bareng. Kalau Habib sampai putus itu. Lalu manggil-manggil Yani, "Woi, tat." Ya. Sampai putus ya. Itu cara ya. Jadi kayaknya para filosof Stoa menyampaikan ini juga. Untuk menjadi pribadi yang stoik, tidak gampang teracuni oleh lingkungan. Nah, itu cara pandang pertama tasawuf ya. Ada yang kedua ini lebih menarik. Jadi pertama, memandang dunia ini baik-baik saja. Kok keburukan terjadi? Itu cara pandang saya. Saya yang salah itu. Sama dengan cara pandang ini menyelamatkan kita dari generalisasi yang tidak sehat. Ini Islam ini mundur, Islam ini bejat katanya. Tidak, itu perilaku segelintir oknum. Sudah, cara pandang kedua ini lebih menarik. Ini persoalan kehidupan, beban berat, persoalan-persoalan yang terjadi sebenarnya itu berada dalam kendali kita atau di luar kendali kita. Pembunuhan misalnya, apa dan sebagainya. Yang bisa kita kendalikan cara pandang kita. Mengambil jarak, garis demarkasi yang jelas, kholik, makhluk. Itu tasawuf itu. Ibadah itu makhluk atau kholik? Tuhan atau makhluk ibadah itu? Lubis. Kalau begitu enggak usah disembah-sembah, enggak usah dipertuhankan, dikultuskan. Tempat. Saya kalau ibadah di Masjidil Haram sangat khusyuk. Di Indonesia enggak, itu juga keliru. Nah, ini bukan ajakan itu tidak umroh ya, bukan. Ya, dan salah paham. Jadi kita ingin mengutip pernyataan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu ya. Ketika Nabi Muhammad itu meninggal karena teramat cintanya Sayyidina Umar itu ya. Sampai-sampai beliau membuka sarung pedangnya, menghunus pedangnya. Tidak terimalah kekasihnya itu ya. Sampai-sampai beliau lupa bahwa mati itu pasti. Katanya pendapat Sayyidina Ibn Abbas ya radhiyallahu anhu. Lalu Sayyidina Abu Bakar itu memberi nasihat begini. Man kana ya'budu Muhammadan, orang yang menyembah Muhammad, innahu qad mat. Nabi Muhammad sudah meninggal. Wa man kana ya'budullah, barang siapa menyembah Allah, sesungguhnya Allah itu hayyun la yamut. Allah itu tidak mati, tidak pernah mati. Itu jelas berarti ya. Artinya mengkultuskan Nabi ya wajar, tapi jangan sampai mempertuhankannya. Seperti saudara kita Kristen misalnya. Ya dia salah secara teologi. Tapi kita jangan menghalangi mereka untuk benar. Mereka punya hak untuk ibadah. Kan salah menurut kita. Menurut mereka, ya kita yang salah itu. Ya sudah, santai saja. Bisa diselesaikan di warung kopi nanti kan ya. Nah, dengan memandang seperti ini bahwa kita demarkasi. Derita ini makhluk atau bukan? Selesai kalau kita menganggap makhluk itu. Dia lemah, terbatas, sama tak berdayanya dengan kita. Dosa-dosa makhluk bukan itu. Ya makhluk, ya selesai kalau begitu. Kan ada orang yang terbebani dosa itu. Waduh gimana ini? Ini neraka. Dia lupa ampunan Tuhan. Kalau amal ini segunung katanya itu. Misalnya ya dia. Pahalanya itu loh. Ya. Lalu diperdagangkan. Dan seterusnya dan sebagainya. Nah, mengambil garis itu, demarkasi yang jelas, Allah makhluk, kholik makhluk, kita lantas tidak memberhalakan, mempertuhankan amal-amal kita. Kalau saya sukses, ini persiapan saya. Ada kok orang banyak mati itu. Kalau ini saya berprestasi karena saya cerdas. Salah besar. Salah besar itu. Kemarin saya sebutkan waktu kuliah maghrib itu. Bahwa ada anak pinter ya. Nidom itu. Nidom siapa namanya? Siapa? Iya, Stephen Nidam. Tapi bukan Nidam yang diklaim kakaknya Harry atau jangan remehkan Ustadz Yani loh ya. Orang banyak melupakan Ustadz Yani itu. Berebut apa ya kan? Berbahaya. Adnan juga, Anda waspada. Habib juga itu ya, tapi beliau sudah enggak. Kok ketawa Niko ya?
nggak ada yang lucu sebenarnya dia. Baik, saya kira itu. Ya, sebagai simpulan mari kita garis bawah ini. Ibadah yang benar, yang tulus, yang kita jalankan konsisten dengan segera apa dan sebagainya tadi, tidak akan berdampak, tidak paralel dengan waridat, anugerah dari Tuhan, kewalian misalnya, karomah, yang oleh karenanya Allah memberikan itu secara tiba-tiba. Nyaris sulit dipercaya bahwa diangkat menjadi Rasul yang mendengar firman Allah langsung, bercakap-cakap dengan Allah langsung, gara-gara kambing. Anda pasti pernah mendengar cerita seorang perempuan diampuni dosanya oleh Allah gara-gara, mohon maaf pelacur ya, gara-gara ada kambing mau minum ke sumur itu terlalu dalam, anjing ya, lalu si perempuan tadi mengambil sepatunya, gara-gara itu. Dan banyak lagi lah prestasi-prestasi hebat yang kita peroleh gara-gara amal istimewa. Itu yang kata Ibnu Arabi, wali bimanzilati kafah, amalnya sedikit tapi melibatkan Allah di situ. Contoh terakhir adalah Nabi Sulaiman itu terbang. Umatnya di bawah itu, rakyatnya, subhanallah itu hebat sekali Nabi saya bisa terbang. Itu Nabi Sulaiman langsung turun. Woi, bilang apa tadi kamu? Takut itu, aku di penjara atau apa? Enggak, saya enggak bilang apa. Tadi itu loh, saya dengar kok katanya itu. Karena mukjizat ya. Saya cuma bilang tadi, subhanallah ini Nabi saya hebat sekali katanya. Raja saya ini bisa terbang. Lalu Nabi Sulaiman mengatakan begini, kalimat subhanallah itu jauh lebih hebat, jauh lebih luar biasa daripada seluruh kerajaan Sulaiman. Kalimat saja, bukan Allahnya, kalimat subhanallah saja itu. Redaksi bacaan itu loh, itu mengalahkan seluruh kerajaan Nabi Sulaiman. Kok kita anti wiritan ya? Bukan kita lah, sebagian dari kita. Maka duduk saja sebentar, 30 tasbih, 33, kalau tidak sempat 3. Kalau tidak sempat, minta orang lain untuk mensolati ya. Itu cara lebih gampang. Kita tidak tahu, Nabi Sulaiman ini kan diceritakan dalam banyak sejarah menguasai Masyriq wal Maghrib. Tapi kalimat subhanallah itu yang dibaca rakyatnya itu jauh lebih hebat daripada seluruh kerajaan. Bayangkan bacaan itu tok itu loh, kan sepele sekali. Nanti ini di capture ya, direportase oleh Nabi bahwa kalimatani, 2 kalimat yang khafifatani fil lisan, ringan sekali di lisan tetapi tsaqilatani fil mizan, berat di timbangan amal. Apa itu? Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Itu kalimat ringan di lidah, di lisan, di mulut, ini bacaan itu ringan kalau terbiasa ya. Tapi nanti berat di timbangan amal. Khafifatani fil lisan, tsaqilatani fil mizan. Maka betul kalau kita diajarkan subhanallah bihamdihi subhanallahil azim ya, itu kalau tahlil sudah sampai di situ sudah hampir selesai. Nanti itu ya jema'in langsung Al-Fatihah itu ya. Itu ketika Al-Fatihah sudah terdengar beradu piring dan sendok itu. Saya di momen tahlilan itu pernah begini ya. Telur dimakan itu telur itu ya. Kemudian dia bikin siaran pers ya. Ya saya enggak ada telurnya ini ya. Betul, sudah dimakan memang itu. Lalu tuan rumahnya heboh, wah telur katanya itu. Padahal sudah dimakan. Itu tragedi di tahlilan itu. Teman kita pernah, namanya Sugihanto ya. Lauk itu kan ayam. Itu dikubur dengan nasi. Seolah-olah tidak ada lauknya. Lalu dia timbun itu dengan nasi, dia ambil lauk lagi itu. Itu tragedi-tragedi ya, di momen-momen makan-makan biasa ada seperti itu. Itu mungkin baghtatan terjadi secara tiba-tiba ide-idenya itu. Kalau begitu, tapi jangan diremehkan ya, bukan berarti kita berani berbuat dosa, bukan. Allah itu maha menganugerahkan keajaiban-keajaiban di luar kendali, di luar kuasa kita. Banyak bukti, banyak sekali ini. Orang yang, siapa yang menduga bapaknya musuh Islam, musuh Nabi SAW, anaknya bisa menjadi pahlawan hebat. Khalid bin Walid, Ikrimah, ya ini anaknya Abu Jahal itu. Siapa yang menduga itu? Berarti ya sudah semau-mau Allah itu. Kalau begitu beramal
Juga ada orang tidak beramal katanya gara-gara menghindari riya dan syirik itu. Tidak, dalam tasawuf tidak begitu. Ini kata Imam Fudail bin Iyad, kata Imam Abdullah bin Al-Mubarak juga sama. Kalau kamu tidak beramal karena riya, karena takut dilihat manusia, itu kamu syirik gitu. Kamu meninggalkan justru riya. Tidak beramal malah riya, beramal malah syirik gitu. Kalau gitu, beramal atau tidak beramal karena Allah itu. Tapi jangan disalah pahami Iqbal ya. Saya dagang keuntungan 200% karena Allah ini ya. Di sini berbahayanya memang. Saya nggak nyumbang Pak, tapi karena Allah ini. Nah itu bahaya itu juga. Maknanya apa? Kan ada orang tidak mau sholat di depan, tidak mau jadi imam, takut riya. Itu justru syirik. Justru syirik itu. Dan syirik yang paling akbar itu mempertuhankan dirinya sendiri, mengklaim dirinya paling benar. Yang lain setan semua, salah semua. Tidak beramal justru riya. Karena nanti ada, wah itu memang setan bertingkat-tingkat ya. Untuk Lubis saya kira bukan setan lah, kelinci itu. Untuk Jayadi itu belum setan itu, tuyul anak bocah-bocahnya itu. Kalau untuk Habib sudah setan ya. Untuk Ustadz Yani bukan setan, setin ya. Nah wanita. Allah alam bisa, saya kira demikian. Kalau ada pertanyaan atau mungkin ada koreksi-koreksi dari bacaan, enggak apa-apa nanti teman-teman. Ya? Oh ada yang bertanya, sebentar. Zen ya. Dari Ahmad Zubaidi, saya ingin bertanya kronologisnya begini. Saya lolos seleksi beasiswa dan saya bersyukur Tuhan telah memberikannya kepada saya. Akan tetapi saya merasa bahwa dengan adanya beasiswa itu, saya semakin lalai beribadah kepadanya. Gara-gara beasiswa ya. Yang ingin saya tanya adalah apakah adanya beasiswa ini memang rahmat dari Tuhan atau bukan? Ini cara dari Mas Ahmad Zubaidi. Cara kita menyikapi sebenarnya. Semuanya ujian. Apakah kaya, apa miskin, apakah basat, apakah qabdi wal basti ya. Basat ini luas, qobet itu sempit. Ini kita pakai perspektif manusia. Basat, jembar, luas ini kalau banyak uang. Belum tentu, boleh jadi itu qabdun itu. Karena gara-gara itu tidak sempat ibadah nanti. Katanya banyak utang, miskin, tertimpa banyak persoalan, musibah qobet. Karena Allah al-qabid selain al-basit ya. Tidak. Kalau begitu bagaimana? Kita pakai prinsip di Quran itu begini. Mungkin kau cinta sesuatu padahal buruk bagimu. Mungkin kau membenci sesuatu padahal itu baik bagimu. Dengan prinsip ini kalau kita cinta tidak terlalu cinta, kalau benci tidak terlalu benci. Kelak dua orang yang mencintai karena Allah ya, seperti Niko dan Al-Sabah, Yogi ya, pasangan yang serasi. Sama-sama saling mengklaim itu. Kata yang satu seniornya, yang satu ya. Lah ya. Dua orang yang mencintai karena Allah ini dirindukan surga. Kalau berpisah karena Allah juga. Rojulani. Jadi Rojulani, Niko, Yogi dan Al-Sabah ya. Tahabba saling mencintai karena Allah ya. Atau tafarroko, ada panjang. Tahabba panjang juga. Mencintai, bertemu dan berpisah karena Allah juga. Nah begitu pula ini. Kalau mendapatkan ini cepat dibismillahi. Tradisi orang kuno cepat selamatan, cepat bismillah supaya tidak salah niat. Saya kira bukan karena beasiswa Anda malas ibadah. Ya memang dasarnya Anda malas ibadah. Kepada penanya ini ya, saya kok gara-gara beasiswa ini ya. Ada nggak orang lain yang dapat beasiswa dan rajin sholat itu? Ya banyak, bukan ada. Kalau begitu ini kasuistik, ini personal ya. Kalau begitu boleh jadi bukan gara-gara itu, ya, tapi gara-gara yang lain ya. Mungkin ya memang malas itu, memang ibadah itu berat. Karena hadiahnya adalah bertemu dengan Allah ya di surga. Kalau ringan hadiahnya sendok, hadiahnya piring. Beli deterjen 5.000, auto piring hadiahnya. Oh ini hadiahnya, hadiah di dunia ya. Atau hadiahnya apa ya? Yang apa itu yang Sahrukan Madura itu loh yang bener oleh pereng yang gitu itu loh. Nah seperti itu gitu. Saya teringat itu tadi.
Masih ada lagi ya? Sudah ya? Wallahu a'lam bishawab. Baik. Semoga kita mendapatkan futuh dari Allah, dapat barokahnya imam-imam ini, terutama guru Alexandria. Teman-teman di sini kalau ada pertanyaan silahkan, singkat saja.